Adegan ranjang Putri Chandrawati terungkap, benarkah Brigadir J jamah Pak istri Verdi Sambo? Dalam kasus kematian Brigadir J, akhirnya adegan ranjang istri Verdi Sambo atau Putri Chandrawati terungkap. Terungkapnya adegan ranjang Putri Chandrawati dalam kasus kematian Brigadir J tertuang dalam SP3 yang dilaporkan istri Verdi Sambo. Laporan Putri Chandrawati ini dikatakan mengenai pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo hingga mengancam dengan menggunakan senjata api. Di samping itu, terpisah Susi dalam BAP-nya mendengar suara desahan dari kamar Putri Chandrawati. Dilansir Teras Gorontalo dari Pikiran Rakyat Portal Nganjuk dalam isi SP3 laporan Putri Chandrawati soal pelecehan seksual yang dialaminya. Isi SP3 laporan Putri Chandrawati juga mengungkapkan detail adegan kamar istri Verdi Sambo itu dengan Brigadir J. Tak hanya itu, Putri Chandrawati dalam SP3 tersebut mengaku bahwa dirinya diancam Brigadir J. Brigadir J pun disebut meraba bagian intim Putri Chandrawati istri Verdi Sambo. SP3 laporan dari istri Verdi Sambo itu dibongkar oleh Johnson Panjaitan. Johnson Panjaitan pun kembali membongkar SP3 laporan istri Verdi Sambo, hingga terjadi pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya Duren 3. Dalam kejadian yang ada di Magelang terdapat 5 orang yang terlibat diantaranya Brigadir J, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Baradae dan Susi. Komnas HAM pun secara terbuka menyebut mendiang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat menggendong Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, ada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rianjajadi, secara resmi menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3. Laporan itu dihentikan setelah Polri melakukan gelar perkara dan tidak menemukan bukti. Temuan Komnas HAM terkait pelecehan seksual itu lalu mendapat tanggapan dari pihak Brigadir J. Sebagai kuasa hukum dari keluarga Yosua, Johnson Panjaitan menyebut, saat pihaknya melapor ke Kabarskrim Polri. Putri Chandrawati telah membuat laporan atas dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati di Duren 3 dan percobaan pembunuhan. Dan dengan tegas pihak Polri menyatakan tidak ada tindak pidananya, kata Panjaitan dalam acara di ALC. Anehnya, dalam soal peristiwa di Magelang, tidak ada laporan, tiba-tiba diungkapkan Komnas HAM. Tak ada pelaporan, tiba-tiba muncul. Jika dilihat dengan sungguh-sungguh, maka berkasnya hancur, tegas Panjaitan. Panjaitan mengatakan, pihaknya berposisi sebagai pro justitia, tambah Panjaitan. Menurutnya, bahwa jika memang sungguh-sungguh ya pro justitia. Walau mengelak bahwa hal itu peristiwa tanggal 7, tetapi harus melihat laporan Bu Putri, kata pengacara keluarga Brigadir J itu. Panjaitan pun mengaku, sudah memiliki SP3 laporan Putri Chandrawati. Berikut adalah isi SP3 laporan Putri Chandrawati yang dibacakan J. Panjaitan, yang dikutip melalui YouTube TV Onews 6 September 2022. Pada saat hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 17 di Kompleks Duren 3. Bermula saat ketika korban sedang berada di dalam kamar. Dalam posisi terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pelaku, Brigadir J, masuk dan langsung memegang paha, kemaluan, serta memegang payudara korban. Kemudian si korban, Putri Chandrawati, kaget, dan langsung berteriak tolong, tolong, tolong. Namun si pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodong senjata api ke kepala korban. Korban yang merasa ketakutan itu, kembali berteriak dengan kalimat tolong, tolong, tolong. Pelaku langsung keluar dari kamar korban. Akibatnya korban hingga merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Di samping kejadian mengejutkan itu, anggota Komisi 3 DPR Dipo Nusantara mengatakan, narasi dugaan kekerasan seksual dalam peristiwa pembunuhan Yosua memang sulit diterima. Karena, Polri jelas-jelas sudah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Di dalam berita acara pemeriksaan, BAP, konfrontasi Putri terkait dengan narasi pelecehan seksual tersebut. Dalam BAP tersebut, Putri Chandrawati menceritakan kejadian di Magelang pada 7 Juli sekitar pukul 18 sampai pukul 19.30. Saat itu si Yosua disebut masuk ke kamarnya. Putri menyebut dirinya sedang tidak enak badan. Istri ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo tersebut menyatakan bahwa Yosua memaksanya untuk berdiri dan menuju pintu. Lantas, Yosua membuka pintu kaca dan sambil jalan ke arah keluar pintu kaca, ujar Putri dalam BAP. Pada saat itu, Putri pun mengaku sengaja menyenggol keranjang tumpukan pakaian yang sudah disetrika.
Dia juga menendang-nendangkan kaki ke pintu kaca dengan harapan ada orang yang mendengar. Setelah posisi saya berada di depan pintu kaca, saya tak melihat ada orang di sekitar tangga, tuturnya. Putri lantas mengatakan bahwa Yosua mengempaskan tubuhnya hingga terjatuh di depan pintu kamar mandi yang posisinya berhadapan dengan pintu kaca dan berada di depan pintu kamar. Saya terjatuh saat itu, terduduk sedang menyandar ke keranjang pakaian kotor dengan posisi kaki lurus, terangnya. Keterangan Putri dalam BAP bertentangan dengan saksi lain. Salah satunya, keterangan saksi Susi. Dalam keterangannya, Susi pun menyebutkan bahwa dirinya melihat Yosua masuk ke kamar Putri, lalu mendengar suara mendesah. Artinya, itu, keterangan Putri, bisa terbantahkan, terangnya, dikutip Teras Gorontalo dari Fox Timor. Dipo menyebut bahwa keterangan Putri Chandrawati yang tertuang dalam BAP itu sangat mungkin menjadi acuan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menyimpulkan terjadinya dugaan kekerasan seksual. Kalau berdasar keterangan satu pihak saja, tentu belum bisa disimpulkan terjadi pelecehan, ujar politikus PKB tersebut. Adapun muncul sosok diduga istri Om Kuat alias Kuat Maruf membongkar sifat asli sang suami. Kemunculan istri Om Kuat di tengah isu perselingkuhan Putri Chandrawati dan Kuat Maruf sangat mengejutkan publik. Pasalnya, kini istri Kuat Maruf muncul dengan membocorkan aib sang suami selama ini. Sebagaimana diketahui, bahwa Om Kuat memang sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Dalam keluarga Kuat Maruf, salah satu anaknya sudah SMA dan yang satunya masih kecil. Isu perselingkuhan Om Kuat dengan Putri Chandrawati istri Ferdi Sambo itu ternyata sudah sampai ke telinga istri Kuat Maruf. Editor, Abdul Imran Aslaw.